Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, ya. Hingga pada hari ini, pada detik ini kita masih bisa menghirup ya udara segar. Ini tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iwafilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, terinspirasi dari postingan Ustaz Dedi Alkinslongi tentang Quran Time. Jadi teringat tentang aplikasi di Al-Quran yang pernah saya install yang ada fasilitas search engine, ya. Saya coba masukin ya kata kunci yang mungkin sesuai dengan tema kehidupan ini. Saya coba masukin kata bencana. Muncullah beberapa surat yang ada kata bencana dari tiap-tiap ayat, ya. Kemudian dibaca, tertujulah di surah Al-Maidah ayat 71. Dan penasaran untuk membuka tafsir ya dari Kementerian RI yang menjelaskan tentang bencana yang ditimpakan kepada orang-orang Yahudi akibat kezaliman mereka terhadap nabi mereka, ya, mendustakan bahkan membunuh nabi mereka. Kemudian di tafsir tersebut terkutip ya, surat Al-Anfal ayat 25 ya, yang artinya, peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu. Nah, ayat ini sepertinya pas dengan kondisi saat ini, yang dimana wabah ini menimpa ya hampir di negeri-negeri muslim, ya. Nah, yang ini menjadi penasaran, kemudian saya coba buka tafsir Al-Munir ya, yang saya beli dari Ustaz Sufarno, ya. Bisa kontak di sini untuk mendapatkan tafsir ini, ya. Nah, ayat ini ya mengenai seruan dakwah dari ayat 24 sampai 26. Iwafilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan mencoba menyampaikan hasil tadabbur dari ayat tersebut ya, yang terkait dengan wabah ini. Ketika bencana menimpa kepada individu atau perorangan, bisa jadi ada kezaliman dalam diri orang tersebut. Bisa cukup dengan kita introspeksi diri, kemudian melakukan perbaikan diri. Tapi ketika bencana ini menimpa banyak orang, maka kita tidak hanya mengevaluasi diri sendiri, tapi juga keluarga kita, ya, jamaah, masyarakat, bahkan umat. Andai kata wabah ini menimpa umat di dunia, berarti kita perlu mengevaluasi ya diri kita, keluarga, bahkan sampai lingkup terbesar yaitu umat. Andai kata kita buka buku catatan kita ya tentang pembahasan yang sempat kita dapatkan dari ustadz-ustadz kita tentang pembahasan problematika umat. Oke. Yang dimana problematika umat yang terdesak ini adalah kurangnya amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kemudian perpecahannya umat, ya, dan lain sebagainya. Ihwafilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika ujian-ujian Allah turunkan itu pasti itu ada hikmah dan akan berbuah kenikmatan, ya, berbuah keberkahan. Ya. Ini sering kita terjadi ketika kita diuji sakit, ya, diuji dapat musibah, ya. Ketika musibah itu menjadikan diri kita merasa benar-benar bersalah, ya, bahkan kita bisa merasakan kenikmatan baca Quran dengan menangis, ya. Ketika kita ditimpa musibah, bisa ketika sholat malam kita bercurah air mata, tapi setelah lepas dari bencana, setelah lepas dari ujian, Allah akan berikan keberkahan yang luar biasa. Mungkin kita semua pernah mengalami hal itu, ya, ataupun kita sering mendengar ketika ada seseorang yang dia sukses
secara berlimpah harta, ya. Sempat kita mendengar bahwa beliau pernah mengalami sesuatu yang sangat sulit, ya. Banyak utang, usahanya bangkrut, ya, atau ditipu karyawannya atau yang lainnya. Tapi dengan ujian tersebut, orang tersebut pasrah kepada Allah, bermunajat, ya, maka Allah berikan, Allah gantikan dengan yang luar biasa. Nah, jadi setiap ujian musibah itu insya Allah ada hikmahnya, ada keberkahannya. Nah, hari ini musibah ini menimpa umat, berarti ada keberkahan, ada hikmah yang bisa dirasakan oleh umat. Yang ini menjadi optimis saya menyimpulkan bahwa dengan wabah ini pertanda dekatnya dengan kejayaan Islam. Semakin dekatnya, atau wabah ini sebagai awal kebangkitan umat. Nah, tapi dekatnya ini bisa cepat, bisa lambat, ya, bisa lambat. Itu tergantung kita dalam mengisi hari-hari ini ke depan. Ya. Apakah ada perbaikan yang luar biasa atau santuy-santuy aja? Iwafillah yang terhormat Allah Ta'ala, ya, pernah, ya, membaca buku sejarah Islam, ya, tentang model-model kebangkitan. Bahkan hampir ketika dilihat, ya, kebangkitan Islam itu hampir diawali dengan kondisi sempitnya umat Islam, ya, kondisi sulit-sulitnya umat Islam, gitu ya. Mungkin bisa dengan peperangan, gitu ya, ataupun dengan perekonomian, gitu ya. Yang pasti awal kebangkitan itu diawali dengan masa-masa sulit umat Islam. Maka setelah mulai kebangkitan. Ketika hal ini kita santai-santai saja, gitu ya, dalam menghadapi fenomena ini, khawatir, ya, Allah akan memberikan ujian dengan dosis yang lebih tinggi. Ini yang menjadi harapan kita, ya, harapan kita ke depan bahwa adanya hari kebangkitan Islam, gitu. Dan mungkin kita bertanya-tanya, kapan sih wabah ini berakhir? Ya, seperti halnya badai pasti berlalu. Ya. Ada kutipan dari Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah mengatakan, pada umumnya wabah penyakit yang terjadi di negara-negara kaum muslimin sepanjang sejarah terjadi selama musim semi, kemudian diangkat dan hilang pada awal musim panas. Ya. Kita bisa dilihat dari kitab Bazlul Ma'un fi Fadlil Ta'un lil Hafidh. Dan insya Allah awal musim panas saat ini bertepatan dengan awal bulan Ramadan. Ya, jadi jangan tenggelam kesiapan kita, ya. Di hadapan kita ada tamu yang mulia, ya, kita siapkan dari sekarang, ya. Tidak tenggelam dengan informasi-informasi tentang virus corona, ya. Kita yakini bahwa virus ini sedang mewabah negeri ini, ya. Kita siapkan yang kemarin kita sudah disampaikan, ya. Nah, bagaimana depan juga adalah ada tamu besar. Kita sambut tamu besar itu, yaitu bulan Ramadan. Iwafillah yang terhormati Allah, target apa yang kita bisa amalkan, ya, untuk saat ini, yaitu kita rapatkan barisan, ya, untuk beramal ma'ruf nahi munkar, dan dengan memaksimalkan kehadiran kita di Anggeda Tarbiyah, ya, di majelis taklim, ya, kemudian baca-baca buku, ya, sebagai ilmu-ilmu taman buat kita, ya, menyiapkan murabi untuk mengelola grup-grup likos setiap RW sebagai target TPC, ya. TPC punya target di tahun 2024 ini untuk memperoleh merekrut 26.000 kader. Nah, andai kata ini bisa dikelola dengan baik, insya Allah bisa membentuk peradaban Islam di antapani.
Jadi yang jarang hadir liko maksimalkan untuk hadir, ya. Tidak ada lagi alasan untuk tidak hadir. Kemudian yang sempat terputus liko-likonya tinggal di kontak murabi-murabinya atau bisa kontak ketua DPC, ya, atau ketua DPRA, ya, untuk disambungkan kembali. Nah, bagaimana kita menjadi bagian dari yang menyiapkan peradaban Islam. Kemudian, ya, untuk bisa aktif juga, ya, di kegiatan di DPRA, di DPC, ya, sebagai kontribusi kita. Iwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Ya, yang benar diambil. Kalau yang tidak berguna, abaikan saja. Ini hanya sebagai lintas pikiran, gitu ya. Sebagai lintas pikiran ataupun curhatan, gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita semua, ya, menjadi pengisi kebangkitan Islam ini. Jangan sampai kebangkitan ini tertunda karena kitanya santai-santai saja, atau bisa jadi peradaban ini diambil alih oleh orang lain. Nah, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.